Iya Bu. Ya, saya rasa sudah lengkap ya apa yang disampaikan oleh Mbak Dian, Pak Nurdin, dan Mbak Yani. Penularannya kita udah jelas. Yang pertama memang melalui hubungan seksual ya. Yang kedua bisa menularkan dari ibu ke bayi, kaitannya dengan aliran darah ya, uteroplasenta dari ibu ke bayi, ataupun yang menggunakan jarum suntik tapi yang terinfeksi kan Bu Dian maksudnya. Ya betul Bu, yang terinfeksi. Terinfeksi oleh HIV/AIDS. Atau ini ada pernah kejadian Bu Dian, jadi mahasiswa dia tahu bahwa itu pasien HIV, kemudian dia nyuntik karena saking gugupnya, akhirnya yang tubuhnya sendiri dia nyuntiknya salah gitu ya, akhirnya tubuhnya sendiri kena suntikan setelah dia menyuntik pasien HIV, dan ada sedikit cairan yang masuk ke dalam tubuh mahasiswa tersebut. Nah dalam 5 tahun ini kejadian ini di mahasiswa kita, tapi dia nggak apa-apa, alhamdulillah sampai sekarang nggak apa-apa. Nah tapi kejadian di RSCM waktu saya dinas itu kebetulan mahasiswa reguler membantu pertolongan persalinan, kemudian dia menolong kena cairan tubuh dari ibunya ya, ada luka di tangannya dan masuklah cairan itu ke dalam luka tersebut. Dalam 3 tahun anak tersebut positif terinfeksi HIV. Nah jadi kita juga sangat berhati-hati ya sebagai petugas kesehatan terkait hal ini, karena memang HIV bukan hanya melalui hubungan seksual. Kita juga memperhatikan hal-hal yang lain. Terkait dengan uteroplasenta, tadi saya ingatkan bahwa kalau sudah positif HIV, kemudian dia hamil, apapun risikonya walaupun cuma sedikit, penurunannya tetap diberikan ARV, antiretrovirus, untuk mengurangi risiko anak ini berdampak dari HIV. Pada saat persalinan, sebaiknya tidak melalui persalinan spontan, tapi melalui persalinan SC, agar si janin atau bayi ini tidak terpapar lebih banyak dengan cairan tubuh ibunya. Bayangkan kalau lihat vagina, cairan tubuh ya lendir ya, semuanya cairan amnion semuanya kan risikonya sangat tinggi, lebih lama terpapar, sehingga disarankan kalau dia udah positif lakukan SC. Tetap retroviral diberikan. Kemudian kalau sudah bersalin, tidak diwajibkan atau tidak boleh ibu menyusui bayinya. Kita tahu bahwa ibu-ibu dengan positif HIV di dalam aliran darahnya sudah terkontaminasi oleh virus. Maka kalau bayinya menyusui ibunya, kan sebenarnya bayi itu menyusu kan yang diminum darah ibunya ya. Ya kan, coba aja ASI diperas ya, diamkan semalam, nanti dia mengendap jadi darah. Jadi kalau ada orang makan orang itu menyusui itu. Karena apa? Bayinya nyusu darah ibunya, pampir kalau gitu ya. Bayinya pampir. Maka ibu dengan positif HIV tidak boleh menyusui bayinya. Anaknya diberi susu formula, ya mau tidak mau ya, daripada semakin banyak virus yang masuk ke dalam tubuh janin atau bayinya. Dan tetap diberikan ARV sampai 6 bulan. Betul, habis itu dites lagi. Ternyata tes masih ada resiko, tetap berikan. Sampai usia berapa? Sebaiknya tanpa batasan usia. Tapi batasannya adalah bila dinyatakan
negatif, nah sudah berhenti. Tapi rata-rata ya orang-orang dengan HIV/AIDS ini nggak berumur panjang, karena dia kan biasanya sistem imunitasnya sangat turun ya, mudah terinfeksi. Kecuali ya memang gaya hidupnya bagus, nutrisinya terjaga, kehidupannya, sanitasinya, lingkungannya bagus. Nah ini biasanya lebih banyak bertahan. Bertahannya lebih lama dibandingkan orang-orang dengan ekonomi yang lebih kurang baik. Mungkin itu yang bisa saya kasih masukan terkait dengan maternitas. Ya, di konsep pasien dengan HIV. Atau Budian mau ada yang di-sharingkan dengan kita? Mungkin pernah ketemu pasien HIV atau pengalaman selama ini merawat anak dengan HIV. Silakan. Ya, kebetulan saya saat ini berdinas di Rumah Sakit Duatma Ustada Mahakam nih, Bu. Iya. Jadi biasa kalau pasien tidak dengan gangguan jiwa kan sangat mudah sekali ya untuk edukasinya. Betul. Tapi di saat penderita HIV ini adalah seorang wanita yang dengan ODGJ, itu terkadang kita mengalami kesulitan di situ saat dia terjadi kekambuhan. Apalagi saat pasien itu pada saat datang bulan atau haid gitu ya, dia sampai memainkan itu semua darahnya itu kemana-mana yang seperti itu. Waduh. Dan jadi itu sebetulnya yang melakukan perawatan solusinya perawat juga ya? Iya. Ya, perawat juga. Iya. Seperti itu sih, Bu. Hebat sekali, Mbak. Itulah perawat ya. Dan dengan tulus ikhlas benar-benar merawat pasien, apalagi pasien gangguan jiwa. Mbak, pertanyaan saya begini, yang saya amati ya selama ini, mungkin ada kaitannya ya. Kenapa orang gangguan jiwa ini, saya nggak tahu, mungkin dari sisi jiwa mungkin berbeda, kenapa libido seksualnya meningkat ya dibanding dengan orang-orang biasa gitu. Mungkin Mbak Dian mengamati juga atau seperti apa, sehingga resiko untuk, apalagi yang laki-laki ya, itu sangat agresif ya. Nah, kira-kira seperti apa Mbak? Menurut Mbak Dian ya, terkait dengan seksualitas yang meningkat ya pada pasien-pasien ODG. Iya. Yang pertama mungkin untuk pasien ODGJ ini sendiri kan ya memang ada yang pernah sudah berpasangan, atau bahkan kalau yang dari riwayatnya itu sudah dari muda itu sudah terkena gangguan. Nah, itu kan mereka belum mempunyai pasangan seperti itu. Kalau secara kita lebih berbicara secara kebutuhan ini sih, Bu, kebutuhan dasar ya, kebutuhan biologis mungkin seperti itu. Tetapi untuk ada juga beberapa pasien itu yang mengalami kemunduran dalam hubungan seksualnya itu sendiri. Nah, biasanya itu yang seperti itu saya pernah ngobrol sama psikiater tuh, memang ada beberapa terapi yang menurunkan fungsi itu, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia biologisnya itu masih ada atau bahkan meningkat gitu ya, artinya ya mungkin karena pasien gangguan jiwa itu ya tidak tersalurkan karena tidak ada pasangannya, sebagian besar tidak ada pasangan. Seperti itu sih, Bu. Risikonya tinggi nggak, Mbak? Itu masih kategori. Ya. Biasanya sih kalau yang gelisah-gelisah sekali seperti itu, apalagi mungkin pasiennya itu orientasinya memang ke wanita ya, Bu ya. Kadang kan ada pasien-pasien tuh yang orientasinya itu, halusinasinya tuh ke wanita, itu biasanya pasti akan tinggi di situ. Ada nggak selama ini ya ditemukan kasus HIV di Atma? Melek ya, Mbak Dian. Halo? Ya,
Ada Mbak ditemukan kasus HIV di Atma Mbak? Apakah ada ditemukan kasus? Ada, Ya. pastinya ada. Karena kadang kalau yang ya ada Bu, karena kan mungkin kalau yang wanita tuh biasanya latar belakang PSK gitu ya. Oke. Untuk pasien yang mungkin semua juga sudah tahu, pasien ada satu pasien yang sekarang sudah nggak ada umurnya, itu juga ada. Kebetulan beliau penderita HIV. Kalau untuk HIV itu akan diisolasi tersendiri atau seperti apa? Digabung dengan yang lain? Ya, biasanya kalau dia beresiko menularkan, misalnya dia lagi haid atau dalam kondisi-kondisi tertentu yang dia gaduh gelisah sekali, biasanya dia akan diisolasikan. Tapi kalau kondisinya tidak beresiko, misalnya saat itu dia kondisi tidak haid, dia kondisinya mungkin dia lebih baik, tidak gaduh gelisah, bingungnya tuh tidak bingung sekali gitu Bu, biasanya bisa diinikan aja, digabung. Jadi dilihat dulu juga resikonya. Supaya dia tidak merasa terisolasi ya, gitu ya. Iya. Tapi memang rawan ya dengan HIV/AIDS positif ya. Ya biasanya memang harus diisolasi ya. Jika dia lendir cairan tubuhnya juga bisa menularkan ke yang lain kan. Iya. Oke Mbak, terima kasih berbagi sharingnya terkait pasien HIV ya di rumah sakit jiwa. Silakan, mungkin teman-teman lain dari mana yang akan sharing pengalaman atau bertanya, silakan. Mbak Luki Fermina Indah. Dari mana Mbak Luki? Dari Makam Ulu, Bu. Oh, Makam Ulu. Alhamdulillah. Ini lagi di Makam Ulu? Iya, Bu. Ya, kalau ke sini berarti lewat? Bisa lewat darat, bisa lewat sungai. Kalau lewat sungai berarti lewat batu-batuan itu ya? Ada arung jeramnya nggak? Oh, itu bukan tempat saya, Bu. Itu ke hulu lagi. Oh, iya. Silakan Mbak, ada yang mau berbagi informasi atau mau bertanya? Silakan. Karena saya di puskesmas sih, Bu, jadi agak jarang kasus-kasus HIV di sini. Jarang ya? Iya. Saya Barat banyak loh. Di Mahulu ada, tapi memang kasusnya masih agak belum terlalu ini, Bu. Masih sedikit. Atau tidak di blow up? Sekarang sih masih proses screening. Jadi dapatnya masih sedikit. Mungkin ya kemungkinan fenomena gunung es juga sih, Bu. Cuma kita belum. Kalau boleh tahu screening yang dilakukan di Puskesmas Mahulu, apa yang dilakukan, Mbak? Pemeriksaan rapid test, RDT, seperti baru itu sih, sampai Bu. di sana. Iya. Perilaku hidupnya termasuk nggak dilakukan monitoring? Kenapa, Bu? Perilaku kehidupan dia termasuk perilaku seks. Biasanya sih kita datangi kelompok-kelompok resiko dan yang rentan, seperti itu. Iya sih, kayaknya dikaji juga, Bu. Mohon maaf, apakah lingkungan sana ada tempat resiko jajan tadi? Kalau setahu saya sih tidak ada, Bu, tapi nggak tahu ada, kalau ya? tersembunyi ya. Iya, mudah-mudahan tidak ada fenomena ini ya, gunung es yang muncul gitu ya. Amin, Bu. Karena waktu itu kasus di Kubar tuh tiba-tiba muncul begitu banyak ya. Di dinas tuh langsung kelihatan sekian. Nah, itu kan kaget. Yang awalnya tidak ada apa-apa gitu ya, tiba-tiba muncul. Karena ini kaitannya juga dengan budaya ya Mbak ya. Mohon maaf, saya mau tanya, ini serius, ini saya nanya, apa ada kaitannya nggak ya hidup di sebuah lamin dengan resiko terjadi free sex? Kalau sekarang sih kita sudah budaya seperti itu nggak ada lagi. Jadi jadi sekarang nggak ada yang tinggal di lamin. Kalau zaman dulu sih
memang dilamin, tapi sepertinya enggak juga sih Bu. Dalam satu lamin memang ada kepala keluarga sendiri. Jadi kalau untuk free sex kayaknya enggak juga. Enggak ya? Oke. Iya. Baguslah, karena penelitian dulu jangan sampai memojokkan suku Dayak yang tinggal di lamin, gitu kan? Artinya jangan sampai sejarah menyatakan hal tersebut ya, bahwa ternyata kehidupan di lamin nggak seperti itu juga gitu. Karena memang mereka banyak kan incest. Apakah betul terjadi incest? Nah kalau itu sih kayaknya tidak juga sih Bu, tapi memang ada perkawinan yang masih tapi biasanya kami di sini kalau sepupu masih sepupu sekali 2 kali itu tidak boleh Oh, tidak boleh. Ya. Ya, pertama memang resiko penyakit keturunan ya akan menurun ya secara dominan pada keluarga terdekat. Ini bagus loh Mbak untuk penelitian. Jadi diangkat bagaimana sejarah sebenarnya orang-orang kehidupan suku Dayak ya. Jarang yang mau mengangkat itu, pada penelitian itu bagus. Wawancara mendalam dengan pendekatan kualitatif ya. Takut biasanya orang-orang meneliti. Padahal ternyata itu bisa jadi sejarah yang ditorehkan oleh Mbak Luki ya, dengan desain penelitian akademis. Nah, menandakan bahwa suku-suku sana juga nggak seperti yang dibilang gitu, meluruskan sejarah gitu. Menyimpang sedikit nih ya, karena tadi resikonya kalau dia hidup dalam sebuah lamin kemudian Anda free sex, maka memang resiko penularannya akan lebih cepat, penyakit-penyakit menular seksual. Kalau untuk ini Mbak, apakah memang orang di Mahulu tersebut mengerti dengan jelas vulva hygiene yang tepat? Kalau untuk tergantung daerahnya dengan tingkat pendidikan juga Bu, kalau dan orang yang tingkat usia juga. Kalau untuk zaman sekarang sih sudah banyak yang tahu tentang vulva hygiene. Tapi kalau untuk orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah ya memang masih ada sih. Iya. Nah kalau Mbak melihat sendiri kondisi di Mahulu, kira-kira yang risiko tinggi terkena HIV itu dengan pola hidup atau orang seperti apa, atau perilaku seperti apa yang Mbak amati selama ini? Kalau menurut pengamatan saya sih Bu, sepertinya dari pola hidup sih, karena Kabupaten Mahakam kan termasuk kabupaten baru ya, baru pemekaran, jadi ya mungkin arahnya seperti Kubar kemarin kan Bu. Ya seperti itu, jadi banyak pendatang ke sini yang mungkin kita nggak tahu, mungkin menjajakan dirinya gitu kan. Oke. Jadi kalau menurut saya sih memang dari pola hidup, perilaku ya. Perilaku. Oke, bagus sekali Mbak. Mungkin itu nanti Mbak tugasnya ya, bagaimana mencegah hal tersebut bisa menularkan ke masyarakat sekitar. Berarti pendatang luar ya, yang paling berbahaya ya. Iya. Oke. Kira-kira dengan adanya pemekaran, kemudian modernisasi, kecanggihan IT, ada dampaknya nggak ya? Ada sih Bu. Karena seberapa besar itu bisa berdampak terhadap resiko HIV itu? Karena kecanggihan sekarang kan internet sudah sampai ke sini juga kan Bu, jadi anak-anak juga itu bisa mengakses yang seperti itu kan, dan pengawasan orang tua juga kalau menurut saya agak kurang, iya. Atau orang tuanya sendiri nggak tahu menggunakannya sehingga tidak mampu melarang. Iya, antara dua sih Bu. Atau pekerjaan, karena saya dulu beberapa kali ke Kubar, mereka itu dari pagi sampai sore itu di kebun, sehingga
apa yang dilakukan oleh anaknya jarang bisa terkontrol. Nah, ini mungkin yang perlu juga diantisipasi oleh petugas kesehatan di Mahulu yang baru ya. Sehingga bagaimana nanti jangan sampai fenomena gunung es HIV ada di Mahulu gitu. Bagaimana mencegahnya duluan gitu ya. Sehingga anak-anak ini betul-betul tahu memilah mana yang boleh dia lihat, mana yang tidak gitu. Karena biasanya kalau ya itu ya baru ketemu dengan hal-hal yang canggih, maka itu terus yang dia lakukan oleh anak-anak remaja. Nah, padahal itu cikal bakal dia untuk risiko HIV. Maaf Ibu, saya baru penelitian dulu pernah di Kubar. Ternyata memang pada anak-anak remaja, SMP bahkan SMA, free sex-nya itu tinggi. Maka risiko HIV-nya tinggi juga gitu. Dan free sex itu dilakukan bukan antar teman, dengan orang lain yang bisa memberikan ya suplai material. Ya, sehingga dia nanti bisa beli HP, bisa beli ini dan sebagainya. Gimana itu Bu? Apakah memang risiko itu ada di sana? Kalau menurut saya Bu, di sini juga ada risiko seperti itu. Iya. Nah, itu termasuk masalah juga yang menurut saya risikonya besar. Kalau Ibu bisa memang menghasilkan sebuah riset data yang betul-betul up to date, sehingga pemerintah sana bisa diberi masukan yang lebih tepat dan efisien untuk bisa mencegah HIV masuk ke Mahulu. Ya. Diteliti aja Bu. Jadi hasilnya itu lebih akurat ya kan, hasil dari penelitian itu. Oke, makasih Bu Luki atas sharingnya. Silakan dari teman-teman yang lain kalau ada yang mau sharing atau mau tanya. Mbak Maya? Ya Bu. Ya, silakan Mbak Maya. Oh, saya sama kayak Mbak Dian, saya juga dari rumah sakit jiwa. Oh iya, sama ya. Ada mau ditambahkan Mbak Maya? Ya, kalau kasus HIV juga ada pasien kami, tapi nggak kami pisah sih Bu. Jarang kami pisah. Apalagi kalau dia juga masuk ada anak kena, anu aja. Diisolasi Mbak? Enggak Bu. Kecuali kalau dia ngamuk atau apa baru diisolasi. Iya. Dan bersosialisasi biasa ya dengan pasien-pasien yang lain ya. Ya, cuma memang kami agak takut kalau dia tiba-tiba haid aja. Benar Mbak, iya. Ya, rata-rata juga yang masuk itu yang kena HIV yang cewek-cewek Bu. Iya. Oke. Itu antisipasinya gimana ya? Pada saat haid terus gimana tuh? Caranya Mbak? Kita ya, tadi diisolasi sih, Nas. Bu. Iya. Oh, tidak mau ya diisolasi ya. Dan rata-rata juga sudah tenang-tenang, dan ini pasien-pasien dinsos biasanya Bu. Iya Mbak. Kiriman dari dinsos. Iya. Makasih Mbak Maya atas sharingnya. Sama-sama Dan Mbak Dian tadi ya. Silakan dari rumah sakit Mas Eko, mungkin dari Berau, mau sharing Mas. Perilaku laki-laki Berau apakah memang menandakan perilaku setia pada pasangan seperti Mas Eko kan? Sehingga resiko HIV-nya kurang kan gitu Mas Eko. Monggo Mas Eko. Kalau di Berau sih sekarang laki-lakinya ya ada sih Bu kena, tapi biasanya kebanyakan pendatang sih. Oh iya. Yang asli yang nggak ada ya Mas ya. Mencegahnya seperti apa Mas? Yang dilakukan oleh Dinkes atau Puskesmas? Ya biasanya cuma Atau ada tes setiap pendatang yang datang gitu, yang baru? kalau di tempat saya kebetulan untuk lokalisasi kan sudah nggak ada Bu ya. Iya. Lokalisasi yang dari kalau dulu sih masih ada ada banyak yang ini, tapi sekarang
kebetulan lokalisasi tidak ada, dan yang lama itu banyak yang sudah meninggal. Bahkan kemarin ada mungkin 5 bulan yang lalu pendatang, tapi kasusnya ya dia transgender atau boleh dikatakan kayak bencong gitu lah Bu. Ada waktu itu yang saya tanyain itu pun dari Samarinda, pendatang juga pernah datang, kebetulan pernah konsultasi lah bersama saya. Misalnya ini ternyata mereka dari Samarinda, dan karena sudah sakit ikut kakaknya akhirnya di Berol. Tapi kalau untuk di Tanjung Rotopnya saya kurang tahu juga. Itu baiknya lah di tempat saya. Ya, Mas Eko, kalau Mas Eko melihat selama ini penanganannya ya bagus ya di Berau, kemudian warganya juga jarang gitu ya, jarang sekali yang menderita HIV. Nah, kira-kira menurut Mas Eko yang paling jitu supaya HIV ini tidak menyebar itu apa yang dilakukan di Berau? Dari sisi yang mana, yang pendekatan apa yang dilakukan oleh pemerintah secara umum maupun dari petugas kesehatan? Karena sih kalau untuk dinas kesehatan ya pertama ya penyuluhan sih Bu, Kemenkes seperti itu. Untuk penjaringannya ya dengan cara itu tadi, diadakannya rapid test itu. Gitu. Kalau untuk yang pendekatan yang lain biasanya dari lintas program HIV itu yang ada di puskesmas yang mengadakan itu. Memang ada programnya sudah ya. Tapi saya lihat sih kalau di puskesmas kami, saya lihat malah ya yang banyak itu malah ini sih pendatang sih ya. Pendatang itu aja. Kalau yang lain-lainnya mungkin nggak ada ya. Iya. Makasih atas sharingnya Mas Eko. Saya kembalikan Pak Nurdin. Kita mau bahas apa lagi? HIV sudah. Di maternitas tadi juga sudah saya ingatkan beberapa hal, baik antenatal, intrapartal maupun postnatal. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai perawat mengantisipasi risiko bertambah meningkatnya prevalensi pada HIV atau penularannya. Silakan Mas Nurdin, apalagi yang akan kita bahas? Klamidia ya? Klamidia. Ya Bu, klamidia. Ya, silakan mau sharing duluan tentang klamidia. Kasusnya banyak ya di rumah sakit, banyak nggak ya? Atau biasanya rawat jalan? Di Poli dan di UGD juga biasanya begitu. Iya, biasanya di Poli ya. Itu rata-rata terjadi pada orang seperti apa, atau resiko tingginya terjadi pada siapa? Ya, Mas Nurdin, resiko tingginya terjadi pada pasien-pasien yang bagaimana klamidia ini terjadi? Biasanya Penyebabnya kan jamur ya, paling banyak jamur ya. Nah, seperti apa pada orang-orang yang bagaimana gitu? ya biasanya dengan personal hygiene yang kurang baik. Oke, betul. Biasanya personal hygiene yang kurang baik banyak terjadi pada orang-orang dengan tingkat ekonomi ke bawah ya. Iya, tapi walaupun tidak semua, tapi sebagian besar begitu. Atau dengan nutrisi yang kurang baik. Ya. Pengobatannya selama ini seperti apa? Kalau di pelayanan Poli maupun di IGD, pasien-pasien dengan seperti ini selain diberikan obat ya tentunya,
antibiotik, kemudian apa yang dilakukan? Biasa kalau ditemui di UGD itu kita arahkan yang bersangkutan itu untuk lebih lanjut ke polikulit kelamin biasanya Bu. Terus untuk selanjutnya untuk pengobatannya itu biasanya diberikan jenis azitromisin, doxycycline atau erythromycin. Dan tidak kalah pentingnya itu Bu, kalau menurut saya agar personal hygiene-nya baik dan status nutrisinya baik itu kita harus memperhatikan tingkat pengetahuan dengan cara atau dengan contoh kita berikan pendidikan kesehatan baik berupa personal hygiene atau status nutrisi seperti itu Bu. Ya, saya rasa itu sudah cukup ya. Memang di perawatannya ya begitulah ya. Kalau jamur biasanya orang-orang itu karena yang males mandi ya, tapi di tempat kita nggak ada ya, Mas Nurdin nggak males mandi kan. Jadi resiko terkena jamurnya kurang, atau bisa jadi airnya yang kurang bersih. Mungkin sumber airnya kalau di daerah-daerah sulit ya air bersih. Kalau kita di perkotaan mungkin ya mudah aja, air pam ada, udah bersih gitu. Jadi tingkat resikonya juga berkurang. Atau ada yang mau berbagi cerita tentang klamidia? Mbak Nur Soleha, silakan Mbak. Saya sama Bu dari rumah sakit jiwa juga sama dengan Mbak Dian sama Mbak Maya. Banyak ya rumah sakit jiwa ya. Berempat. Nah, biasanya satu semangati gitu ya. Rame-rame enak ya Mbak ya. Iya. Punya pengalaman Mbak terkait dengan klamidia Mbak atau infeksi yang lain ya yang sering terjadi yang ada kaitannya dengan penyakit menular seksual. Kalau di rumah sakit jiwa sih yang selama ini pernah saya temukan tuh hanya untuk HIV aja sih Bu. Kalau yang itu belum pernah. Keputihan? Nah di IGD. Oh kalau pasien-pasien jiwa kan biasanya infeksinya nggak bagus ya. iya ya. Resiko ya. Iya sih. Biasanya kalau keputihan itu dia akhirnya dari dokter mengarahnya ke pemeriksaan HIV juga sih Bu kalau di rumah sakit jiwa. Iya. Iya untuk pemeriksaannya. Iya, diberi obat apa kalau misalnya dia cuma keputihan saja? Kalau di rumah sakit jiwa untuk obat-obatan di luar jiwa itu tidak terlalu banyak sih Bu. Kayak untuk antibiotik. Potensi, wah ini keputihannya udah sampai ke uterus atau bahkan ke jadi salpingitis, itu bapalopi gitu. Itu biasanya hanya kayak antibiotik kayak gitu aja sih Bu. Dari dokternya. Sampai kalau sudah lebih kalau ada perparahan langsung rujukan misalnya. Yang penting pasiennya sudah lebih tenang, lebih kepada rujukan sih Bu. Pernah nggak selama ini Mbak Nur Soleha memberi gimana caranya dia masang softtek, bagaimana kapan ganti dalam langsung kebetulan saya di IGD Bu, jadi kalau di IGD tuh kebanyakan kita menerima pasien dalam keadaan gaduh gelisah. Enggak di perawatan ya? Enggak di perawatan Bu, jadi kami utamakan untuk ininya dulu Bu, gaduh gelisahnya. Jadi biasanya kami fiksasi, jadi semua kita melakukan untuk perawatannya. Kalau tiba-tiba kita di IGD nih tercium bau busuk dari vagina lah, ya udah memperkirakan itu keputihan misalnya, rekomendasi ke ruangan seperti apa ya? Itu biasanya tunggu pasiennya tenang dulu Bu, jadi semua pemeriksaan di IGD semua. Nanti sudah jelas misalnya ada keluhan fisiknya baru bisa pindah ke ruangan. Seandainya ada keputihan, rekomendasi Mbak apa terkait dengan perawatan?
Kalau kita di IGD, biasanya jika pasiennya lebih tenang, kita bisa sih Ibu melakukan pembersihan gitu. Kita semua sih memang yang melakukan Ibu untuk perawatan vaginanya. Berarti untuk rekomendasi lanjut bisa di ruangan perawatan ya. Ya, ruang rawat inapnya Bu. Karena kan risikonya tinggi tuh, udah dia nggak ini, Iya. kemudian bisa menular kemana-mana itu. Iya, biasanya sih kalau di IGD itu kan dia ada ruangannya disendirikan gitu Bu, perempuan dengan perempuan. Kalau pasiennya Selama ini pernah nggak ya resiko berganti-ganti baju atau celana dalam di antara pasien itu? Kalau baju memang pasti ini sih Bu, kalau di rumah sakit jiwa kan baju disiapkan dari rumah sakit. Kalau celana dalam? Kalau untuk celana dalam, kalau di IGD kami biasanya tidak menyarankan keluarga untuk membawa untuk ini. Biasanya apa keluarga sendiri kan? Ya. Siapa Mbak? Misalnya hari-hari seperti itu, memungkinkan nggak ya tertukar celana dalam? Karena yang mencuci mereka-mereka juga ya, yang udah sehat. Kalau di IGD itu kita untuk celana perawatan. Oh, kalau di perawatan, kalau untuk pakaian kan laundry Bu dari di rumah sakit. Jadi kalau pasien untuk celana dalam biasanya suruh cuci masing-masing. Oh gitu. Kalau di IGD kami tidak menyarankan memang keluarga untuk memberikan celana dalam. Ya, jadi langsung pakai pampers aja gitu Bu. Oh iya. Ya berisiko juga ya. Iya. Walaupun nanti dia yang mencuci kan kita tahu ya, pasien-pasien seperti itu aja belum tentu paham ya. Iya, makanya biasanya kami jarang sih Bu menyarankan keluarga untuk menyiapkan. Atau Mbak Dian di ruangan pakai pampers Mbak? Atau pakai celana dalam? Kalau untuk saat ini Rumah Sakit Atma Husada itu sudah mengelola laundry sendiri Bu, di mana semua standar-standar sesuai dengan KARS itu sudah diikuti. Jadi semua pakaian pasien termasuk pakaian dalam itu semua masuk ke laundry. Jadi untuk meminimalkan resiko penularan infeksi. Ya. Kalau yang ada keputihan dicampur nggak ya dengan yang lain-lain? Kalau kita mesinnya sudah mesin besar Bu. Jadi mesinnya itu memang yang infeksius, yang untuk pakaian-pakaian yang risiko infeksi itu sudah penanganannya tuh pakai mesin besar yang di sana ada air panas, di sana ada ininya. Kebetulan sempat megang laundry kemarin saya. Bagus sudah ya. Kalau kayaknya baru-baru tahun berapa itu Mbak ada? Untuk laundry kemarin sebelum pandemi 2020, awal 2020 itu saya kelola ya, 1 baru tahun. Ya baru kan, ya lama dulu ngelihat wah risiko tinggi ya, begini ya. Betul, untuk risiko penularan penyakit-penyakit kulit juga tinggi, tapi saat ini kita sudah punya mesin besar yang sesuai dengan standar. Di rumah sakit jiwa itu tidak ada pasien tidak kudisan. Dulu tapi. Dulu. Iya, 90 ke bawah. Sekarang susah Bu nyari pasien kudisannya susah. Benar, iya, betul sekali. Maka semakin higienis semua standar-standar sudah diterapkan, iya. Ya, alhamdulillah saya dapat pencerahan bahwa Atma Husada, saya kan jarang masuk ya ke sana, jadi nggak tahu perkembangannya. Tapi alhamdulillah ya, risiko yang tinggi dulu, insya Allah tidak terjadi lagi dengan perubahan yang Mbak Dian jelaskan tadi. Makasih infonya. Mbak-mbak dari Rumah Sakit Jiwa. Iya Bu, sama-sama. Dulu udah oke. Oke, saya rasa untuk HIV cukupkah Pak Nurdin? Atau ada lagi yang mau disampaikan? Mas Restu, ada yang mau disampaikan? Muncul dia. Oh, nggak ada. Oke, cukup ya. Apalagi yang mau kan kita bahas, Mas? Kondiloma acuminata? Yang orang bilang jengger ayam. Ya, silakan Mas Nurdin mengawali dulu. Teman-teman silakan, nanti ada yang mau ditanyakan atau sharing, silakan.
bakteri sebenarnya belum disebutkan tadi atau Ya. kita nggak menyampaikan. Papilloma acuminata, ya. Penyebabnya? Kondiloma acuminata itu atau yang sering kita kenal dengan kutil kelamin itu penyebab utamanya itu HPV ya, atau human papillomavirus. Ya. Jadi di situ pada umumnya bisa dilihat munculnya benjolan kecil pada kelamin, dan penyebabnya pasti adalah infeksi yang ditularkan akibat seksual, seperti itu, Bu. Ya. Bapak Ibu sekalian silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait kondiloma. Ya, virus papilloma virus. Kalau selama ini kita mengenal human papilloma ya, human papilloma virus, ya resikonya juga nanti bisa menyebabkan kanker serviks. Ya, tipe 16-18. Jadi sekarang kita berbicara tentang human papilloma virus yang menyebabkan kutil atau ya adanya gatal, luka seperti jenggot ayam. Nanti kalau udah banyak kira-kira seperti itu nama lainnya. Ini kayaknya muncul Mas Purwanto. Kayaknya kenal saya. Tapi saya lupa-lupa ingat. Ada pendapat Pak Purwanto, silakan. Maaf Bu, saya sambil berkendara ini Bu. Oh iya, Bapak di perjalanan, enggak apa-apa, enggak mengganggu Pak. Iya. Mengganggu baru atau masuk lagi tadi. Enggak, gimana Bu, gimana? Mengganggu kah Pak? Enggak, bagaimana Bu? Iya, Bapak pernah kenal istilah human papilloma virus? Belum pernah sih Bu. Bapak ada di mana nih? Kerja di Pustu Bu. Di daerah? Di Berau. Oh, Berau ya. Mohon maaf, Pak Pur lulusan mana dulu? Poltekkes. Oh iya. Teman ke PJJ kemarin kan, PJJ kemarin. Oh, PJJ ya. Poltekkes. Iya. Iya, mohon maaf saya nggak ada kayaknya, memang di akun nggak ada deh. Ya udah Pak, monggo didengarkan saja, fokus ke ini. Iya Bu, maaf ini Berlibur ya, berlibur. jemput anak dari Balikpapan pesantren kemarin pulang liburan. Oke, monggo. Oke Bu. Ya. Silakan mungkin dari teman-teman yang lain yang dari rumah sakit coba. Selama ini kalau CA-cervix kan human papilloma virus juga. Dari rumah sakit, ini dari rumah sakit Waksarani ada enggak? Untuk angkatan kami ini kayaknya nggak ada. Iya. Mbak Yutika Jesse dari mana Mbak? Dari Mahakam Ulu, Bu. Mahakam Ulu ya. Ya. Di sana ada vaksinasi APP Mbak? Untuk sekarang yang menjalankan puskesmas, Bu, kebetulan karena saya sekarang bekerja di Rumah Sakit Pratamanya. Oke. Di Rumah Sakit Pratama ada nggak program untuk vaksinasi HPV? Terutama untuk para remaja yang usia 12 tahun ke atas, atau ibu-ibu, atau remaja yang mau menikah. Untuk sekarang belum ada, Bu. Sekarang ada, ya? program tersebut dipegang sama puskesmas, teman-teman puskesmas. Tanya saya kedua, mohon maaf, apakah Mbak Yustika sudah vaksin HPV?
Kebetulan belum, Bu. Nah, ini usia berapa? Usia 27 tahun. Nah, itu. Jadi saran saya jangan sampai 30 tahun ya untuk vaksinasi HPV. Kenapa? Iya, mencegah risiko kanker serviks. Ya. Nah, sekarang memang kita belum berbicara ke arah kanker serviks. Mungkin nanti pertemuan berikutnya baru kita bicara tentang hal tersebut. Nah, yang kita bicarakan adalah infeksi virus ini yang berdampak di vaginal ya, bagian eksternal. Terkait nanti ada gatal, ada perlukaan bisa jadi ya, atau ada gatal yang saling terkait sehingga menimbulkan rentetan kayak herpes gitu ya, model herpesnya. Antisipasinya apa yang dilakukan oleh Puskesmas? Apakah pernah ada pasien dengan kondiloma acuminata di tempat Mbak Yutika? Kebetulan karena kan Rumah Sakit Pratama juga baru berjalan 3 tahun ini, Bu. Untuk sekarang belum ada pernah kami dapat, karena kebetulan untuk rujukan pun mereka langsung merujuk langsung ke rumah sakit tipe C yang ada di Samarinda atau ada di Kutai Barat. Iya, betul. Iya. Karena gitu. memang kasus ini orang rawan ya terkait dengan penyakit seksual menular. Iya. Iya. Oke, makasih Mbak Yutika. Coba saya mau dengar pengalaman Bapak Papan Rudianto. Apakah ada di tempat Pak Papan? Ya, Bu. Monggo Pak, ada yang mau di-sharingkan atau mungkin Bapak mau bertanya? Silakan. Kalau untuk di tempat saya ada sih, Bu, biasanya kalau di vaksin itu pas di saat orang mau menikah itu, Bu. Bapak di mana posisi Pak? Saya di Mahakamulu. Oh, Mahakamulu juga. Ya. Puskesmas apa kalau boleh tahu? Saya di Puskesmas Tionghoang. Oh, iya. Silakan Pak. Jadi sudah ada program vaksinasi ya Pak ya? Terkait ada, Bu, HPV ya? Untuk mencegah kanker serviks. Oke. Kalau kasus kondiloma, Bapak pernah dengar atau pernah melihat secara langsung? Kebetulan untuk di tempat saya belum ada sih, Bu, untuk kasus seperti Belum itu. ada ya. Karena memang kami di Hulu jarang sekali yang seperti itu. Jarang ya. Bagus sih, Ya. berarti resiko menular seksualnya rendah ya. Mudah-mudahan ya. Ya, memang kami di sana. Oh gitu, ya. Pak Ferry mungkin ada yang mau di-sharingkan Pak Ferry? Udah ada sih, Bu, alhamdulillah. Tempat saya kerja di ruang anak, Bu, ini. Ruang anak Berau. Ruang anak? Ya, Bu. Di Berau, Bu. Oh, di Berau. Oh, ini rata-rata Berau, Mahulu, RS Jiwa ya. Jadi memang pengalaman maternity-nya masih jarang ya, karena memang beda ini ya. Pak Suhada mungkin, Pak Ahmad Suhada. Ada yang mau di-sharingkan Pak atau ada pertanyaan Pak? Mungkin bertanya aja Bu. Monggo Pak, silakan. Bapak dari mana? Dari Berau Bu. Oh, Berau lagi ya. Banyak yang Berau ya. Silakan Pak. Tadi kan dijelaskan dari Ines bahwa laki-laki yang BSR itu 60% itu sering ke PSK itu Bu. Iya, jadi itu hasil penelitian di Samarinda Pak. Iya, jadi nanti saya kombinasikan dengan pengalaman saya juga waktu di Pustu Bu. Iya. Saya Pustu Tumbit Dayat Bu, kurang lebih Menarik nih. 11 tahun. Waduh, iya Pak. Jadi pengalaman itu dari misalnya yang penyakit kelamin itu misalnya spilis lah, biasanya ada Bu. Dari 5 misalnya 4 orang itu pasti yang beristri.
Nah, itu Pak ya. Eh, Berarti ya, risiko menularkannya tinggi ya Pak ya? ya, tapi kan mereka juga waspada Bu, kita beri penkes juga. Begitu mereka terkena, mereka nggak berani untuk memakai lagi karena sakitnya luar biasa katanya. Iya, Jadi iya. pertanyaan saya itu begini Bu, Iya Pak. apa penyebabnya itu kira-kira? Padahal kan kalau kita lihat dari pasangan mereka itu kan istrinya juga masih muda, cantik, toh masih mencari yang berbayar begitu, nah, Bu. Mungkin itu saja. Iya. Kalau gitu saya kembalikan pertanyaannya. Menurut Bapak yang Bapak ketahui kan kebetulan Bapak pengalaman loh. Menurut mereka apa Pak? Sehingga berpaling ke lain hati, ke lain body. Bukan hanya ke lain hati dia, ke lain body itu. Padahal kalau tahu banyak resikonya gitu. Ya kalau dari analisa saya pernah juga sering kontrol Bu ke tempat-tempat yang begitu ya, masih saya di sana. Iya. Alasan mereka sih hanya hiburan Bu, iseng-iseng aja. Iseng. Cari hiburan, tidak ada niatnya itu, Bukan hiburan iseng saja. membawa nikmat tuh Pak ya. Iseng Iya. membawa sengsara itu Pak namanya. Sering ngontrol bukan main. Bagus sekali nih Pak, survei Bapak ya selama 11 tahun ada di daerah, ternyata sebagian besar laki-laki itu mencari hiburan saja di luar yang sudah ada gitu ya. Pengennya iseng-iseng, tapi dapat sengsara kan gitu ya. Nah itu mungkin lain kali berarti sekaligus mewakili para perempuan nih saya Pak, memberitahukan kepada bapak-bapak yang ada di sini, jangan suka iseng, bahaya. Yang satu aja diingat, kalau mau iseng ingat anak dan istri deh Pak, gitu aja. Tapi ternyata Pak, bukan hanya laki-laki loh penyebab tuh, perempuan juga menjadi poin penting ya. Kalau perempuannya tidak menjajakan dirinya, berarti kan laki-laki nggak tertular gitu. Nah, berarti kan ada kelompok perempuan yang memang menjajakan, tapi di sisi lain ada memang perempuan sebagai tulang punggung keluarga dan juga penerus bangsa tentunya, para ibu-ibu rumah tangga yang dengan setia menunggu suaminya pulang ke rumah dengan kondisi yang baik, tapi ternyata tercelup di tempat yang tidak baik, berisiko, dan risikonya menularkan. Ya, kalau saya sih rata-rata seperti itu karena tadi ternyata setelah dianalisis kebanyakan duit Pak, bapak-bapaknya. Jadi kalau nggak punya duit kan nggak mungkin ke sana Pak. Maka para ibu-ibu boleh matre Pak, untuk mengambil semua hasil dari suaminya, yang menyimpan adalah ibunya. Ya. Kalau selama ini pemahaman saya konsep manajemen ibu rumah tangga yang terbaik itu disimpan oleh istri. Karena insya Allah jalannya lurus. Banyakan lah ya. Walaupun tidak semua juga lurus. Ada juga yang nggak lurus Pak. Dihabiskan aja buat COD. Sekarang kan online semua tuh. Pesan barang semacam-macamnya, sebanyak-banyaknya. Habis dah uang suami. Tapi secara umum ya 80% lah wanita Indonesia masih dalam koridor yang lurus. Itu Pak, jangan banyak suaminya disuruh pegang uang. Karena kalau sudah kebanyakan ntar mikirnya macam-macam. Jangan-jangan Pak Suhada nanti saya takutnya kalau uangnya di dompet tebel, iseng-iseng pergi ke sana gitu. Sambil ngontrol. Ngontrol ya. Ada Mas Henry ngolos nih Pak, saya enggak loh Pak. Suhada. Tapi saya yakin orang-orang dengan spiritual yang baik, ya, yakin tidak akan terpengaruh dan tidak iseng dengan hal-hal yang menyebabkan sengsara. Gitu. Bapak yakin nggak Pak Suhada bahwa orang yang tidak melakukan, ya, biasanya akan terhindar dari penyakit menular seksual? Yakin. Itu aja konsepnya Pak. Kalau kita tidak melakukan, insya Allah
Kalaupun terkena di tempat umum, nah itu lain, berarti musibah kan begitu Pak. Tapi kalau dengan sengaja mencolokkan barangnya sendiri ke tempat yang begitu, ya salah sendiri itu Pak, gitu. Maka jangan pernah mencolokkan kemana-mana gitu, selain di tempat yang semestinya. Paham kan Pak? Maksudnya? Paham. Ketawa. Iya. Bahala biu nih Pak. Daripada kita siang-siang ini udah pada ngantuk ini ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk gitu. Pak, sebagai petugas kesehatan Pak ya. Bapak 11 tahun di tempat yang seperti itu. Ada nggak Pak orang yang bapak-bapaknya itu sadar? Banyak nggak yang sadar daripada yang tidak sadar? Artinya kembali ke jalan yang benar. Ya banyak yang sadar. Banyak ya? Oke. Ya. Pak, menurut Bapak, apa yang membuat mereka itu banyak sadarnya Pak? Atau kembali ke jalan yang benar itu, apa yang Bapak lakukan? Pendekatan apa? Ya kalau menurut pengakuan mereka, setelah kapok dengan begitu sakitnya terinfeksi penyakit itu. Oke. Iya. Kalau hanya kapok dengan penyakit itu, kira-kira menurut Bapak, Pak Suada, sadar betul atau tidak ya? Sadar betul Bu. Saya Sadar evaluasi betul. karena saya ya. Akan lebih mendekatkan dirinya enggak orang-orang seperti itu secara spiritual? Ya Bu. Bapak memberikan juga pendekatan aspek spiritual kepada mereka? Ya, saya tidak secara ide Bu, cuma begitu mereka datang ke pustu, begitu berkonsultasi, setelah dikasih saran dan obat bahwa risikonya akan terjadi begini jika terus melakukan itu, akhirnya mereka setelah saya lihat beberapa hari ke depannya itu yang tidak pernah lagi ke hal-hal yang begitu. Dan memang Bu, rata-rata yang bukan orang ini, artinya memang orang yang dari luar. Oh, pendatang ya Pak ya? Iya. Terima kasih Pak, pengalamannya luar biasa. Yang mengabdi 11 tahun di daerah terpencil ya itu Pak ya? Agak terpencil ya? Pustu ya? Terpencil Bu. Terpencil Bu. Iya. Saya gaai Bu, tempat saya. Dengan ikhlas ya. Tapi Bapak sekarang udah pindah? Lebih ke kota? Atau Bapak masih di sana? Baru aja Bu pindah. Baru aja pindah Bu, di kota. Ya. Alhamdulillah. Bapak bahagia di mana? Di desa atau di tempat Bapak pindah ini? Lebih ke kota gitu. Bahagia di kota lah Bu, ngumpul sama keluarga. Oh, jadi waktu di pustu tidak bawa keluarga ya? Enggak Bu, saya sendiri aja, keluarga tinggal di kota. Ya, selamat Pak ya, perjuangan dan pengorbanan Bapak sudah terbayarkan sekarang. Dan akhirnya saya salut nih, Bapak ikut sekolah lagi. Motivasinya apa Pak? Kenapa mau ikut sekolah lagi Pak? Ya, selain mengupgrade ijazah Bu. Oh iya Pak. Dari ilmu. Semoga ilmunya juga upgrade ya Pak ya. Iya Bu. Ya. Dari ilmu. Proses saja Pak. Jangan nilai jangan jawab Pak. Ilmunya juga upgrade Iya, Pak. Ya, Bu. Selamat Pak. Terima kasih Pak Suhada atas sharingnya. Wah ini hebat ya. Luar biasa teman-teman kita yang terjun langsung di masyarakat ya. Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi ya penyakit menular seksual dengan berbagai trik dan berbagai kiat ya, punya talenta masing-masing untuk membangun masyarakatnya menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Suada. Ada lagi teman-teman lain yang ingin berbagi? Ini materi kita terakhir ya tentang kondiloma acuminata. Mbak Francisca, ada yang mau dibagi Mbak? Ya kayaknya sudah ya. Atau Pak Ridwansa, mendengar nih dari tadi Pak Ridwan. Oh nggak ada. Mas Jerry,
Ada Bu. Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Bapak dari mana Pak? Cukup Bu. Dari cukup, Berau Pak. juga Dari Bu. mana Pak? Cukup Bu. Berau Bu. Oh Berau, banyak yang Berau ya. Mas Jerry. Mas Ya Jerry, Bu. sampai dua. Aku dia sampai 2 nih Mas Jerry. Pak Ismail, monggo Pak Ismail udah. Jaringan ini Bu, saya nih. Oh jaringannya kurang bagus ya. Mana Pak? Mahakam Ulu ya. Dari Mahakam Ulu ya. Saya Bu. Iya, Pak Oh. Ismail. Oh, saya dari Berau Bu. Saya. Oh, Tapi dari dulu Berau juga. kecilnya saya di Mahulu Bu. Oh iya Pak. Saya lintas provinsi sudah sekarang. Ada mau di-sharing Pak? Iya. Oh, cukup. Terkait Bu. dengan kondiloma? Cukup kalau di tempat saya di Pustu Longsulu juga tidak ada yang Iya. kena begitu kan. Sangat terpencil gitu. Kenapa Pak? Orang desa lebih setia pada pasangan Pak dibanding orang kota Pak. Mana-mana mereka bersama Bu, enggak terpisah-pisah. Pokoknya kalau enggak suaminya jadi motoris, istrinya jadi motoris. Gitu kan. Iya bawa Pak. perahu, Iya. ya. Oh Pak perahu gitu ya? Iya Bu, kalau Iya. kerja kemana-mana mereka selalu bersama di sana. Pantas si Jerry Pak carinya orang desa.